Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu Guru dimanapun Bapak Ibu berada, dan teman-teman tim pengabdi yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari kita bisa bersama-sama bertemu melalui media online ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari silaturahmi itu sendiri. Sebelum saya lanjutkan, saya cek dulu apakah suara saya bisa didengar, Mas Rifan? Bisa. Tidak bisa jelas. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Rifan sebagai moderator, bahwa kegiatan ini adalah kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok dosen. Sebagaimana kita ketahui bahwa tugas pokok dosen itu ada 3. Jadi yang pertama adalah mengajar, yang kedua meneliti, ketiga mengabdi. Nah, ketiga-tiganya itu harus tetap berjalan meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti yang kita alami sekarang ini. Nah, karena situasinya masih seperti ini dan masing-masing kota termasuk juga untuk mengikuti berupa workshop lakukan secara online. Nah, Bapak Ibu, kami memberikan beberapa informasi yang mungkin bagi sebagian guru juga sesuatu yang kuno, yang sering didengarkan, tetapi mungkin bagi sebagian guru ini merupakan informasi yang baru. Nah, niat kami adalah mari kita mari selalu memperbarui pengetahuan dan pengalaman kita, meningkatkan dan menambah ilmu kita dengan cara daring seperti ini. Dan alhamdulillah untuk pelatihan seperti ini hari ini atau dengan tema ini kita bisa selenggarakan dengan cara gratis, tidak dipungut biaya Rp1 pun, dan nanti insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh moderator. Nah, Bapak Ibu, pada sesi bagian saya ingin menyampaikan tentang desain rencana pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran kejuruan. Bisa ya? Itu nomor HP saya dan juga ada alamat email saya. Barangkali bisa dimanfaatkan untuk sejauh pun kita juga yang sudah dibahas di panitia. Kita ini benar-benar sudah memasuki dan sudah kita lakukan ini bersama-sama. Dipaksa COVID-19 ini, bagaimana kita harus berkarya, bagaimana kita harus tetap dalam suasana yang seperti ini. Dan mungkin setengah tahun yang lalu kita tidak membayar sama sekali akan terjadi sesuatu yang sekarang kita alami. Mau gak mau dia terus kreatif, harus berbuat sesuatu yang bisa bermanfaat dan bisa tetap menjalankan salah satu sini kita memasuki revolusi. Kemudian dalam proses pembelajaran
saat ini yang namanya guru itu masih menjadi faktor kunci. Meskipun online, meskipun lewat internet, meskipun lewat platformnya ya, yang namanya guru itu masih menjadi faktor kunci. Oleh karena itu, guru harus terus berinovasi dan harus bisa berpikir out of the box, harus berpikir padahal di luar nalar kita, berkreasi, menciptakan pembelajaran yang orientasinya pada higher order thinking skills. Kemudian yang berikutnya, kalau apa namanya, dulu itu merupakan sumber utama belajar. Sekarang sudah bergeser. Belajar itu bisa dari manapun. Sekarang anak-anak kecil mereka saja sudah mengenal menggunakan komputer secara online, belajar menggunakan HP dan sebagainya itu. Jadi memang sudah bukan zaman seperti itu. Kita harus terus berkreasi bagaimana menciptakan model strategi pembelajaran yang bisa dijangkau, tidak harus tatap muka, tetapi juga bisa dengan cara blended learning. Kalau kita lihat Bapak Ibu, cek lagi lah Pak, lihat kurikulum 2013 itu orientasinya seperti itu, yaitu berorientasi pada higher order thinking skill. Kemudian juga diperkuat gerak aksi sekolah agar anak-anak itu juga gemar membaca, tetapi juga peduli ya, tidak hanya gemar membaca saja, tetapi gemar membaca literasi lainnya. Kemudian tidak sering animasi yang kita bacakan abad 21 itu yang meliputi collaboration, communication, kemudian creativity and communication, thinking dan problem solving. Ini jangan lupa bahwa pendidikan itu harus tetap menggunakan karakter anak didik kita. Meskipun melalui online, meskipun melalui apapun platformnya, tetapi jangan muatan-muatan pendidikan karakter itu harus tetap disampaikan. Memang ini tantangan terbesar bagi kita, bahwa bagaimana kita memberikan pembelajaran dengan muatan-muatan karakter melalui online yang kita tidak bersinggungan langsung. Ini tantangan bagi kita semuanya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini belajar melalui EIKA dan informasi komunikasi itu sudah menjadi kewajiban. Bersyukur untuk generasi satu mengalami zaman yang mulai dari komputer belum ada sampai komputer secanggih ini. Nah, anak-anak kita ke depan pasti akan intensif namanya menggunakan TK sebagai sarana ya belajar, ya untuk komunikasi, ya untuk macam-macam sekali. Anak-anak yang generasi milenial, kalau enggak pegang ngapain ya, sumber informasi apapun ada di situ. Belajar harus sudah orientasinya ke sana. Saya sering berkelakar. Beberapa waktu yang lalu ketika saya berkunjung di SMP Bantul, itu dengan tegas kepala sekolahnya melarang menggunakan HP untuk belajar, atau melarang membawa HP ke sekolah, sampai sering diadakan rahasia dan sebagainya. Tapi begitu COVID-19 ini mau tak mau mereka juga harus pakai HP untuk belajar. Lama gimana lagi mereka dari rumah. Meskipun itu memang ada problem lain di sisi yaitu misalnya tentang sarana prasarana, tentang kuotanya, dan juga termasuk kontennya. Nah,
di dalam pendidikan kejuruan, pendidikan vokasional, yang namanya belajar secara aktif itu masih menjadi hal yang penting, karena memang karakter hands-on experience, jadi pengalaman praktek. Tidak bisa misalnya saya ada jurusan silang, kita belajar rasukan mesin pupuk, mesin scrap, mesin gas, benda, handlas dan sebagainya. Hanya secara virtual real. Nah ini yang menjadi tantangan bagi kita. Karena itu yang tuntutan yang namanya belajar aktif, yang kemudian blended learning itu harus tetap kita rayakan. Seperti kami ini juga begitu di dalam perkuliahan satu semester ke depan ini, 2 bulan kita masih menggunakan cara mata seperti ini. Apa mata kuliahnya? Dan nanti insya Allah 1 November dari Komisi Keuangan mahasiswa akan daftar. Kita akan belajar dan lewat tatap muka. Kita boleh ya warnanya biasanya aku ambil belajar aktif itu masih menjadi hal yang penting. Kita tidak bisa menciptakan atau mendidik orang-orang yang terampil hanya virtual saja. Kita ambil contoh saja. Salah satu contoh misalnya belajar nyetir mobil. Memang awalnya boleh pakai simulator virtual, tetapi di endingnya pasti harus nyetir mobil sendiri. Nanti nyetir mobilnya hanya bayangan saja. Itu hanya bisa terjadi kalau kita main kita. Tapi real kenyataannya kita juga harus bisa nyetir mobil sendiri. Begitu juga misalnya orang latihan kelas, nggak bisa kita hanya alat virtual terus sampai mahir. Di endingnya juga harus perlu praktek langsung yang lain-lain semuanya, termasuk merias, menjahit, kemudian melukis, masak dan sebagainya. Itu kan oke lah, awalnya mungkin simulasi di aktif untuk belajar keterampilan itu yang saya maksud dengan belajar aktif. Kenapa? Karena memang belajar aktif itu coba kita review sedikit tentang kalau kita hanya mereka yang atasnya yang bekasnya 5%, membaca bisa 1%, ditambah audiovisual ya dengan dan sebagainya bisa persen, ditambah dengan orientasi bisa 30%, diskusi itu ternyata bisa 50%, praktek langsung itu bisa 75%. Nah yang terakhir ini belajar dari teman-temannya, ternyata efektivitasnya sangat tinggi, yaitu 90%. Ini menurut teori piramida belajar. Sehingga yang namanya praktek belajar atau praktek langsung ini menjadi fokus dalam pendidikan vokasional atau pendidikan kejuruan. Oleh karena itu kalau kita cermati Bapak Ibu, idealnya untuk sekolah atau kampus perguruan tinggi SMK termasuk juga di kampus vokasi tadi, itu idealnya kurikulumnya itu paling tidak 60% praktek, 40% teori. Syukur-syukur bisa 70%.
hidup itu menentukan kecerdasannya. Jadi kalau biasanya kalau makhluk hidup kecil itu ya biasanya peradabannya lemah, tetapi kalau otaknya besar biasanya itu cerdas. Tetapi Bapak Ibu yang menentukan kecerdasan seseorang itu selain volume otak itu ya, itu juga interkoneksi sel otak tadi, interkoneksi yang dihasilkan akibat proses berpikir tadi. Ketika kita berpikir, ada proses gelombang elektromagnet yang mencetak bekas di sel otak kita. Nah, semakin banyak memori, semakin banyak interkoneksi yang terjadi, semakin banyak memori yang kita simpan, nah itu bisa dikatakan kita semakin pintar atau semakin cerdas. Nah, jumlah interkoneksi serta itu juga dipengaruhi oleh ini Bapak Ibu, oksigen, nutrisi, kasih dan informasi. Jadi oksigen tak akan mati. Nutrisi itu menentukan kecerdasan kita ya. Kalau kita makan bergizi ya, insya Allah kita gas. Kasih sayang ini yang terkait dengan amigdala nanti akan saya jelaskan. Nah, informasinya adalah informasi yang masuk, yang kita pelajari dan kita pikir tadi. Nah, Bapak Ibu, amigdala yang tadi sudah saya singgung itu merupakan jembatan. Ukurannya tidak terlalu besar, tapi sifatnya elastis. Nah, sebagai jembatan, dia itu akan tergantung dengan suasana hati kita. Kalau hati kita itu hatinya itu senang, amigdala itu melebar. Jika suasana hati kita itu senang, melebar. Something went wrong. Please try again. Bisa baliknya. Suasana hati tidak terang. Kita amigdala ngebit. Saya tunggu. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah. Halo, operator, Mas. Ini suara insurance. Halo. Sakitnya amigdala itu akan berpengaruh pada informasi yang masuk. Artinya kayaknya demikian. Kalau suasana hati senang, amigdala melebar, informasi yang masuk otak lancar. Tapi sebaliknya, kalau suasana hati sedih, susah, ya, tertekan, stres, itu amigdala akan menyempit, sehingga informasi yang masuk otak kita akan mengecil. Karena itu, key point yang kedua, kata kunci yang kedua adalah belajar yang menyenangkan. Yang pertama tadi ingat Bapak Ibu, belajar vokasi itu belajar dengan cara aktif. Yang kedua adalah belajar yang menyenangkan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sesi berikutnya ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mendesain sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran yang nanti akan menjadi bagian dari tugas di kegiatan diklat ini. Tugas yang pertama, Bapak Ibu ini sudah pengalaman mengajar, mungkin sudah ada yang belasan beberapa tahun. Jadi yang pertama kita tugasnya adalah menentukan chapter desain. Chapter desain itu adalah isi tentang materi yang kita ajarkan pada satu sesi tertentu. Misalnya saja saya akan mengajarkan tentang teori formasi massa. Nah, akan saya ajarkan dalam kurun waktu 2 jam pelajaran, 2 kali 45 menit atau 2 kali 50 menit. Itu tentukan dulu apa chapter desain yang akan kita ini tujuannya adalah untuk memetakan kemampuan kita terhadap materi dan untuk mengkonkretkan materi yang ada dari siswa. Baik, kita sudah punya chapter
bahasan lah gitu, kata lainnya ya, bahasan gitu. Ya. Kemudian sudah nanti ya pakai untuk bahan aja. Langkah selanjutnya adalah kalau kita sudah mendapatkan bahannya atau chapter time, kita membuat main mapping. Jadi bahasan itu kita keluarkan bentuk peta pikir atau main mapping. Kira-kira seperti ini. Ini saya berikan contoh kesan IPA untuk kelas 8 SMP. Gabungan ini contoh cacaran IPA untuk kelas 9 SMP. Jadi IPA itu akan menjelaskan chapter desainnya tentu dan fungsi tumbuhan. Ini struktur itu ada diplotil, monoplotil, kemudian karakternya, fungsinya, dan ada bunga, karakternya apa, fungsinya apa, batang, itu karakternya seperti apa, fungsinya seperti apa, daun, karakternya apa, fungsinya apa, itu dibuat dalam bentuk kita bisa seperti semua itu banyak semakin detail kita mengeluarkan chapter desain ini dalam mind mapping. Nanti Bapak Ibu menentukan ini modelnya dan bebas sesuai dengan Ibu ajarkan pada waktu yang akan datang. Idealnya begini. Jadi kita akan mengajar, itu kita membuat chapter desain atau bentuk bahasanya itu bentuk seperti ini. Akan lebih baik lagi bahasanya itu di tengah, misalnya di atas, di tengah sini, sehingga cabangnya itu bisa meluas, bisa ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah, semakin melebar dan seterusnya. Tapi diupayakan cukup di dalam satu halaman ini ke kertas manila ini, kertas manila yang besar, tuangkan seperti ini dan agar menarik dikasih warna-warni, baik kotak-kotaknya maupun tulisan warna spidolnya. Ada yang warna merah, ada yang biru, ada yang hitam, ada yang hijau dan sebagainya, itu untuk lebih menarik ya, lebih hidup. Ini yang namanya chapter design atau kalau mata pelajaran praktek bagaimana? Bisa saja praktek misalnya apa? Praktek pengalasan apa namanya latihan dan diri misalnya saja dengan mengatur acaranya, dengan mengatur harusnya, bisa saja. Ini sesuai dengan apa itu masing-masing. Nah, kalau sudah itu Bapak Ibu, kita katakanlah ini sebagai penjelasan bahan aja yang akan kita sampaikan pada siswa kita dalam satu sesi itu. Ini menjadi senjata Bapak Ibu, sehingga menjadi amunisi, sehingga kita masuk ke kelas itu kita punya bekal, kita punya bahan. Jangan sampai kita masuk ke kelas itu hanya kata kosong, apalagi pikiran kosong. Ada banyak teman-teman itu yang masuk kelas itu ajaran itu yang harus kita ubah. Jadi ketika kita mau masuk ke kelas itu sia-sia. Materi yang kita sampaikan itu meskipun ini sebenarnya pokok-pokoknya dan nanti bisa berkembang strategi apapun, apakah itu diskusi, artikulis, apakah itu
Penugasan itu bisa saja. Jadi itu tergantung nanti. Ini yang penting kita punya dulu. Ya, idealnya nih kalau misalnya kita contoh sebagai dosen ya, dosen mengajar mata kuliah A itu ada 16 kali tatap muka. Idealnya saya punya 16 chapter saja seperti ini. Jadi kalau saya masuk kelas, saya menyampaikan kerjaan seperti ini. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kalau itu tadi bahannya, sekarang kita merancang caranya menyampaikan. Lesson atau learning design-nya. Lesson atau learning design. Lesson atau learning design itu esensinya samanya, bentuknya berbeda. Bentuknya berbeda sedikit. Tapi esensinya sama. Ini berfungsi untuk memfasilitasi siswa belajar secara klasikal, ya, seperti yang kita selama ini. Tapi learning design atau lesson design itu dibuat untuk mendesain bagaimana siswa belajar ini. Kalau RPP itu mungkin cenderung memberikan tambahan kepada guru bagaimana kita mengajar dari menit ke menit ya. 5 menit pertama membuka, memimpin doa, mempresentasi, kemudian 10 menit berikutnya memberikan materi secara ceramah dan seterusnya sampai terakhir itu diakhiri dengan doa. Itu kan rencana pelaksanaan pembelajaran yang ini lebih sebagai guideline atau panduan. Tetapi learning design ini justru dibalik, ini desain yang dibuat untuk merencanakan bagaimana siswa belajar. Jadi konsepnya seperti itu. Oleh karena itu pada saat membuat learning design itu seringkali kita diarahkan untuk memposisikan diri sebagai siswa, bukan sebagai guru. Jadi memang kita mendesain itu desain bagaimana siswa belajar. Mohon maaf kalau mungkin RPP tadi sudah saya sampaikan, itu desain bagaimana kita mengajar, ini dibalik bagaimana siswa belajar yang nanti akan disusun di dalam pembelajaran. Nah, langkah-langkahnya tadi tugas pertama kan kita sudah punya nih topik bahasan atau chapter design yang kita wujudkan dalam bentuk itu namanya peta pikir atau mind mapping tadi. Kemudian sesudah itu kita nanti membuat tabel di dalam kertas manila satunya lagi juga 3 kolom. Ya, berbagai bentuk seperti ini Bapak Ibu. Ini dibuat juga ini template-nya ya. Dibuat di 3 kolom tabel seperti ini ya. Besar garis-garis seperti ini. Ya. Kemudian setelah itu menarik garis dengan sekedar berwarna dimulai dari pojok kanan atas sampai kiri bawah dengan menggunakan tangan kiri. Ini menarik garis dari sini ke sini, dari ujung kanan atas sampai ujung kiri bawah dengan tangan kiri yang dipakai oleh dan biarkan tidak lurus, biarkan tidak harus lurus, biarkan saja. Ini kemudian apa maksudnya? Jadi daerah di atas garis tadi, ya, di atas garis tadi merupakan bantuan dosen atau guru untuk kegiatan. Sedangkan daerah adalah prediksi dosen tentang kegiatan mahasiswa atau siswa. Ini. Jadi yang atas ini adalah aktivitas guru atau dosen, yang bawahnya adalah prediksi aktivitas siswa atau mahasiswa kita. Jadi ini prediksi aktivitas kita. Nah, ini adalah prediksi aktivitas siswa. Oleh karena itu sangat dimaklumi bahwa ketika kegiatan awal, kegiatan persepsi yang berisi bantuan guru kegiatan siswa, termasuk menyampaikan materi, cara dan sistem tuntas, ini banyak dominan kegiatan guru. Nah, ini siswa hanya pasif, mendengarkan saja mungkin masih pasif, ya. Nah,
Terus kemudian nanti di akhir-akhir kegiatan ini yang mendominasi adalah kegiatan siswanya, kegiatan mahasiswa, baik pada saat kegiatan inti maupun kegiatan penutup. Nah, tentu saja jangan lupa juga nulis tujuan pembelajaran, kemudian jangan lupa juga ini seperti tujuan pembelajarannya tulis di sini ya, non materinya ini, kesulitan belajar yang dialami siswa itu menjadi catatan kita kira-kira apa gitu ya, baik menyangkut pemahaman tentang substansi maupun interaksi sosial yang dialami oleh siswa. Sehingga nanti harapannya setelah mengalami belajar sepanjang jam pelajaran yang kita rancang, siswa yang semula mengalami kesulitan belajar akan senang, akan menggambarkan wajah yang ceria. Itu Bapak belajar, sehingga dengan demikian belajar itu mau dirancang menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, awal kegiatan ini kegiatan penutup yang menjadi kira-kira garis besar proses belajaran itu dibuat secara proporsional. Kalau ini memang sengaja hanya 3 bagian. Kalau bisa kegiatan awalnya yang kira-kira 10 menit, garisnya seperti di sini ya, 10 menit. Dengan kegiatan inti mungkin yang banyak, kegiatan penutup mungkin hanya sekitar 15 sampai 10 menit di sini. Jadi garisnya dibuat proporsional. Jadi misalnya dalam pembelajaran ini ada 90 menit misalnya, menit ini untuk kegiatan awal, kemudian kegiatan inti misalnya 7 menit, sampai penutup juga 10 menit misalnya. Atau kegiatan awalnya 10 menit, kegiatan inti 70, penutup misalnya 5 menit misalnya bisa seperti itu. Ini fleksibel saja. Tapi jangan sampai kegiatan awalnya terlalu banyak sampai menjual sini. Itu artinya menekan kegiatan banyak kegiatan belajar bagi siswa. Jangan terlalu banyak kegiatan jam. Nah, kira-kira ini seperti ini Bapak Ibu. Kira-kira seperti ini. Jadi saya mengatakan ini sambil dari contoh lagi untuk mata pelajaran SMP, matematika SMP, menemukan waktu lingkaran. Ini problem yang biasanya disampaikan. Kemudian ketika kegiatan kendala, kita serang data sains, ketika siswa, kegiatan ini kegiatan guru juga Bapak Ibu. Banyak nanti pada saat kegiatan itu banyak kegiatan siswa. Ini mencerminkan bahwa persentase komponen belajarnya itu sudah lumayan banyak daripada di sini berbicara tentang strategi belajarnya. Kita akan sampaikan belajar yang berikutnya, yaitu kalau tidak salah pada pemikiran bagaimana membuat strategi pembelajaran di sini nih. Kemudian Pak Dr. Bernardo Sebastianarko juga akan menyampaikan materi tentang bagaimana evaluasi untuk melihat hasil belajarnya. Itu betul. Sehingga dari saya, kalau saya lain ya, itu tugasnya adalah membuat desain yang dituangkan dalam bentuk mapping ya. Dan selanjutnya adalah membuat desain template-nya atau formatnya seperti ini, contoh biasanya seperti ini. Itu nanti ini contohnya memang saya sengaja dari SMP biar bebas lah nanti yang SMK itu seperti apa. Atau mungkin di antara bagi besar dari guru SMP ya apa. Kemudian nanti bentuk yang lain seperti ini. Jadi contoh alasan desain untuk mata pelajaran PPKN SMP, temanya norma bahwa ini juga begitu, ini ada aktivitas guru, ini aktivitas siswa, ini ketika kegiatan inti, ini aktivitas guru sedikit, aktivitas siswanya banyak, penutup juga ini banyak aktivitas siswanya. Agar nanti
berbicara tentang bagaimana strategi belajar, metode mengajarnya, dan yang lain-lain itu di bagian ini. Ini contohnya menitnya sudah proporsional 10 menit, 10 menit. Ini mata pelajaran normal. Oke, 7 ini akan disamakan 2 jam pelajaran atau 2 kali 40 menit totalnya. Ini menit 10 menit, 60 menit, 10 menit. Ini kegiatan kita. Ini simpel sekali. Jadi bentuknya kalau bisa saya sebutkan, inilah RPP 1 halaman. Kalau dulu mungkin membuat RPP itu halaman ya. Ini cuma 1 halaman. Paling banyak 2 halaman, yang satu untuk tadi, yang satu untuk materi. Tulis tangan. Iya. Ini adalah materi yang Anda sampaikan. Kemudian ini adalah bagaimana itu Bapak Ibu yang cerdik, dan ini menjadi tugas ya, nanti akan dilengkapi oleh Dr. Jawajiran dan Dr. Sendar Janako. Tugasnya menjadi 1, nanti kita beri waktu 2 minggu, kemudian nanti 2 minggu yang datang kita presentasi lagi seperti ini. Ganti Bapak Ibu nanti cara perwakilan yang presentasi tugasnya seperti apa hasilnya, kemudian nanti bisa direview oleh para peserta yang lain, sehingga dari situ kita nanti bisa saling belajar, bisa saling sharing informasi dan sebagainya. Itu yang namanya learning community, itu komunitas belajar. Jadi kita bisa saling belajar sesama guru. Nanti pertemuan yang akan datang kita bisa diskusikan sebenarnya yang memfasilitasi langsung nanti Bapak presentasi dan nanti kita lihat hasilnya. Nah, seperti tadi disampaikan di depan Bapak Ibu, mohon maaf bahwa nanti bagi Bapak Ibu yang lulus sama dengan presentasi tugas atau tugasnya di foto, kita akan dapatkan sertifikat pelatihan sebesar 6 jam jarak. Ini saya rasa sudah lebih sedikit dari 32 jam pelajaran yang merupakan sertifikat pelatihan minimal ya. Tetapi bagi Bapak Ibu nanti terpaksa bisa tidak mengambil tugas yang saya berikan, maka Anda hanya mendapatkan sertifikat keikutsertaan. Jadi yang ini manfaatnya begini, kalau pelatihan kan saya bisa masuk ke poin, tidak salah poin misalnya. Bapak Ibu, dan saya sampaikan selamat mencoba. Ada yang sulit saya rasa yang butuh waktu itu namanya kemauan saja. Coba catatan saya dan ingat bahwa saya ulang lagi bahwa di dalam mekanisme belajar di sini itu gunakan tadi yang pertama adalah belajar aktif, yang kedua adalah belajar yang ketiga adalah menggunakan TK dari informasi komputer, sehingga nanti di situ juga ditemukan unsur tadi depan itu kan sudah saya sebutkan unsur namanya kolaboratif, tadi sudah saya sampaikan dari sini sebenarnya. Ya, itu ketika melaksanakan lesson design tadi ya. Nah, itu harus menggunakan ini, itu ada unsur kolaborasi, ada unsur pengembangan komunikasi, kreativitas dan inovasi, critical thinking dan problem solving, termasuk juga penguatan berikan karakter. Dan jangan lupa dan harmonia pada jangan lupa bahwa ketika menyusun tadi unsur-unsur
harus dimasukkan agar nanti kita bisa menghasilkan lulusan yang siap menghadapi utama kita sebagai pendidik dan pengajar. Tentu saya kembalikan kepada moderator, kurang lebihnya maaf, nanti mungkin kita sesi diskusi. Terima kasih. Jarko atas pemaparan materinya terkait dengan desain RPP kejuruan. Itu sebenarnya dikenal dengan desain atau RPP satu halaman ya. Waktunya masih 6 menit karena kita pertama sampai 10. Oke, tapi karena beberapa sudah ada yang bertanya. Ini dari Bapak Sumadi. Dari Bapak Sumadi ini bertanya, untuk desain RPP dari ini ada dua penanya dari Bapak Sumadi dan Bapak Fuad. Ada satu lagi dari Bapak Nadi. Oke, mungkin itu dulu untuk Bapak. Bapak-bapak yang sudah merespon apa namanya Mas aku kan saya bisa dilihat 900 menurut 100 saya naiknya Bapak itu yang saya hormati. Kita kembali ke ini. Nah, di sini nih yang kita mau main apapun bisa, mau daring, mau praktek, mau blended, di sini tempatnya. Jadi misalnya begini, kita tujuan belajarnya apa? Kalau misalnya apa ya? Kalau saya misalnya ya, berikan contoh dari penghasilan besar. Misalnya tujuannya adalah memberikan pembelajaran dari penghasilan besar. Nah, di awal ini saya memberikan pengantar sesi apa dasar di sini, gitu. Kemudian nanti langsung di sini kegiatan intinya itu kita buat penugasan. Melalui mencari informasi tentang apa ya, proses informasi dasar, apakah lewat YouTube, bisa video, bisa buku teks, bisa macam-macam di sini. Nanti setelah itu cara pada waktu berikutnya mungkin 2 minggu atau kapan kita minta anak-anak untuk menampilkan hasil tugas yang itu di sini nih, dan berdiskusi melalui ya, melalui Zoom atau Google atau apa di sini, seperti yang persis yang kita lakukan ini Bapak Ibu, persis yang kita lakukan seperti ini. Jadi hari ini kami memberikan pengantar, kemudian di sini posisinya, terus setelah itu nanti minggu-minggunya Bapak Ibu mengerjakan tugas secara mandiri di sini. Selama itu kita bisa komunikasi lewat WA, di sini ya, WA. Terus besok pertemuan terakhir Bapak Ibu tampil di sini, katanya mengakomodasi persis pelatihan yang seperti ini. Jadi persis pelatihan yang sekarang ini kita buat ini bisa dapatkan contoh untuk dari. Jadi hari ini ya, sama dengan saya nanti saya berbicara di sini ya. Kemudian saya Pak Agren dan Pak Sontat itu memberikan persepsi, Bapak itu mungkin lebih banyak tanya jawab di sini. Nah, setelah itu penugasan. Ketika penugasan di sini nih prosesnya, penugasannya di sini nih.
Selama penugasan karena daring ya kita komunikasinya bisa lewat email, bisa lewat WhatsApp, atau bisa lewat yang lainnya ya. Umumnya dua itu yang lain. Besok pertemuan berikutnya kita ketemu lagi di sini. Ya, ini memang kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup ini kita pakai dalam satu sesi, tidak hanya dalam 1 atau 2 jam saja. Jadi bedanya begitu. Jadi nanti kegiatan awal ini mungkin misalnya 3 jam pelajaran, kalau di yang Bapak itu 2 kali 6 jam, di sini 6 jam, terus di sini nanti penugasannya itu ada 24 jam, terus sini nanti presentasinya ada 6 jam, sehingga totalnya 30 jam. Kelas kita contohnya seperti itu. Tapi kalau nanti hanya 2 jam pelajaran ya beda lagi. Kasih waktu. Tapi masih seperti itu. Kalau hari ini kegiatan awal itu di sini 6 jam, masing-masing jam, 1 jam. Bedanya 24 jam itu Bapak Ibu di sini. Teman-teman kita juga bisa fasilitasi jamnya. Ini lewat pertemuan aku seperti ini, monggo saja. Terus besok pertemuan berikutnya ini Bapak Ibu yang dominan. Itu kira-kira desainnya. Ini mau berapa bahkan ini kalau ada pelajaran, kalau pelajaran praktek itu hanya pengantar langsung praktek, ya tidak apa-apa, ini untuk 1 semester ya bisa, 1 semester ya bisa untuk pelajaran. Mungkin misalnya konsepnya langsung praktek, tapi kita praktek kan harus ada ya diskusi dengan para guru dan murid, terus terakhir refleksinya masih di sini. Ini mau 1 lembaran 1 semester nggak bisa, jam bisa, kemudian 36 jam bisa, 1 semester pun bisa. Nah, perkara daring dan itu di sini nih, ininya namanya uraiannya di sini. Mungkin akhirnya bisa diberikan detail tentang istilah yang ada di sini, sebab mungkin bisa berikan dari pengetahuan yang lainnya. Itu kira-kira. Masih? Kapan? Terima kasih dari Bapak Widodo atas penjelasan saya. Ini Pak Sumadi. Kemudian ada pertanyaan lagi ini dari Bapak Fuad. Bagaimana proses pembelajaran pada masa pandemi ini karena siswa tidak bisa hadir tatap muka? Monggo Pak Widodo. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu juga sedang kami alami. Ya. Kami itu maksudnya dari kami sebagai dosen di Fakultas Teknik Teknologi juga mengalami hal yang sama. Jadi hari ini kami sedang menyiapkan bahan ajar. Kalau kita kontekkan di sini ya, kita sedang menyiapkan hal seperti ini. Ya. Nanti kalau sudah jadi, ini kita kebetulan punya platform yang namanya Bismart. Kita masukkan ke Bismart. Ya. Terus setelah itu nanti pada 1 November, besok ya kita bisa tatap muka. Jadi yang kami lakukan begini Bapak Ibu. Kebetulan saat ini kami sedang proses penerimaan mahasiswa baru. Kemudian sebentar lagi nanti akan orientasi ke mahasiswa baru. Nah, mulai tanggal 15 September, bukan. Mulai tanggal akhir Agustus itu mahasiswa lama itu sudah kuliah. Di tanggal akhir Agustus itu mahasiswa sudah kuliah. Kemudian yang baru akan kuliah pertengahan November. Nah, kuliah mahasiswa baik yang lama maupun yang baru sampai dengan akhir Oktober itu dilaksanakan secara online. Secara online itu bisa menggunakan berbagai platform. Kalau UNJ menyarankan menggunakan platform yang namanya Bismart. Pada saat darurat, pada saat pandemi itu baru
mulai melanda kita kira-kira pertengahan kemarin. Saya sendiri hanya menggunakan WA Group dan email. Jadi teman-teman yang lain juga saya di Google. Tapi saya menggunakan Zoom itu baru akhir-akhir ini, dan kita akan menggunakan Bisma. Itu sampai dengan akhir Oktober. Nah, 1 November, Masya akan datang, kita bisa akan berbicara normal meskipun nanti kalau kondisinya belum terlalu baik, sebenarnya intensif separuh mahasiswa masuk, separuh mahasiswa di rumah secara online. Terus kemudian dan pertemuan berikutnya gantian, yang kemarin dari rumah sekarang jadi masuk kampus, dan sebaliknya yang sekarang kampus masuk dari rumah. Jadi apanya begitu Bapak Ibu. Kemudian khusus untuk mata kuliah yang praktek nanti akan kita selenggarakan di akhir semester dengan sistem blok. Dengan menerapkan protokol yang sama, datang ke kampus separuh praktek, separuh di rumah. Sisanya nanti sebaliknya. Sehingga itu yang sedang kami lakukan. Nah, saat ini kami sedang mengembangkan konten yang berkaitan nanti akan dimasukkan di dalam platform yang kita miliki sebagai Bisma. Konten yang sedang kita kembangkan yang di sini sudah saya sampaikan. Kalau kita ngajar satu mata kuliah 16 kita punya 16 lembar ini sudah aman. Itu juga masukkan di dalam platform yang kita miliki sebagai Bisma. Kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan Google, ini teman-teman chapter ini dan kalau bertanya bagaimana kuota bagaimana sarana, ya saya tidak bisa menjawab dengan baik. Karena mahasiswa kami yang tidak punya HP, dan tidak punya komputer, dan tidak punya bagaimana, saya tidak bisa jawab karena itu kan problem sarana. Bicara kami tidak pastinya tidak bisa jawab. Tapi yang bisa saya jelaskan paling nanti bagian yang tadi kesulitan akses karena sarana prasarana dan sebagainya, dan nanti dia akan bisa tercukupi ketika sudah tatap muka yang nanti akan kita laksanakan kalau di kampus kami mulai 1 November itu. Selebihnya nanti mungkin bisa menggunakan platform yang paling apa yang bisa dijangkau anak-anak. Kalau memang ada beberapa misalnya ya sudah materi itu kita ambil dia untuk belajar mandiri di rumah. Kalau anak-anak SMA kan masih bisa ya repot, tapi kalau SD 3 itu seperti yang saya ketahui di kota Jogja itu gurunya secara bergilir datang ke rumah home visit datang hari ini datang ke 2 rumah, besok datang ke beasiswa, itu anak TK. SD mungkin masih menurunkan karena jangan wilayahnya ada sensitif. Kalau SMP jangkauannya sudah luas, SMA jangkauannya sudah luas. Wilayahnya karena tinggalnya lancar macam-macam. Perguruan tinggi ada di luar provinsi, ada di luar Papua dan sebagainya kan susah. Itu menggunakan platform yang tapi memang kita punya punya harapan ideal. Kalau dia bisa dicapai ya kira-kira standar minimal yang bisa dicapai itu Bapak Ibu. Jadi memang betul-betul ini kondisi ini memaksa kita semuanya mau tidak mau itu harus familiar dengan TIK komunikasi belajar jarak jauh. Itu Bapak Ibu mudah bisa ditangkap apa yang saya jelaskan tadi. Masih ada yang kurang jelas bisa diskusikan lagi.
Terima kasih Bapak Widarto. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Gunadi. Apakah buatnya harus pakai kertas besar? Jadi berkaitan RPP-nya monggo Pak. Masih, saya sarankan menggunakan kertas manila besar itu biar nanti manilanya bisa banyak, bisa gede-gede. Nanti kalau kita di foto, nanti besar ke sesuatu, gampang dibaca. Kalau nanti kecil, foto kecil nanti, nah ini saya saran saja buat misalnya warna-warni biar nanti menarik. Itu saya sarankan begitu. Tapi kalau adanya hanya kertas bisa 4, monggo saja, tapi nanti kan padat banget tulisannya ya. Kan nanti yang tugas itu nanti orang kita potret atau Bapak Ibu, potret kita tayangkan di Zoom ini. Kira-kira kalau memang kecil itu bisa ya, mungkin nanti banyak orang yang kita sediakan ini. Kan studio warna-warni ya, kita harus kertas tembal atau apa, tulis di situ. Tapi ada contoh yang menggunakan kertas tembal. Kertas tembal itu memang memudahkan kalau nanti mindah-mindah itu saja. Jadi misalnya ini cocoknya sama, pindah sama. Itu merupakan kopian kita bahwa materi itu nanti yang diskusikan di dalam. Terima kasih Pak Widarto. Intinya RPP itu harus dibuat semenarik mungkin. Karena nanti akan kita tayang paham tahu bahwa yang kita pelajari itu sehingga dengan begitu ketika kita berbicara tentang sebuah konsep, anak-anak itu konsep itu ya maksudnya. Kita bicara misalnya tentang teknik segala tentang mesin, tentang mesin itu bagian-bagian itu dan cara kerja seperti itu. Jadi kita punya gambaran yang komprehensif tentang mesin bubut dengan melihat satu yang itu. Ketika kita berbicara tentang mesin las juga begitu, tentang proses pengasan dan melihat satu tayangan itu kita betul tentang las itu secara sekarang kan nanti las ya dipisah antara SAW atau las apa namanya setelan itu dibedakan, jadi sehingga nanti masing-masing itu punya pemahaman yang komplit lah gitu. Makanya tadi saya katakan bahwa semakin banyak informasi yang ditulis di mind mapping itu semakin detail informasi yang didapatkan. Tapi kalau pertanyaan kecil, saya bayangkan misalnya pertanyaannya sekian ini, nanti akan sulit betul tulis di situ. Dan hanya sedikit informasi yang bisa melihat. Berarti kalau pertanyaan besar, pertanyaan banyak. Sebagai contoh begini Bapak Ibu, misalnya nanti mungkin tidak saya ada punya contoh. Misalnya saya akan berbicara tentang diri saya sendiri. Saya melihat ya, apa tanggal lahir, mana dirinci satu dalam bentuk mapping itu. Kemudian alamat saya, pekerjaan saya, keluarga saya, hobi saya, kemudian aktivitas wilayah pekerjaan saya, dan itu semakin komplit itu semakin. Sehingga ketika orang Pak Widarto itu siapa sih? Jadi lengkap. Karena hanya tahunya Pak Widarto dan email dan HP-nya saja itu. Itu bisa betul kita bicara tentang saya. Saya punya contoh tentang itu. Mungkin kalau saya file itu. Itu kalau kita berbicara tentang mind mapping seseorang, ya, kita pikir seseorang. Sehingga kalau saya bicara misalnya Mas Rifan, nama lengkapnya Rifan Bersani misalnya, jabatan pekerjaannya apa, tanggal lahir mana, keluarga seperti apa, musik kita masih bisa dirinci, musik plus kesan, sebagai apa, sebagai gitaris, itu sebagainya itu dirinci. Ini semakin baik. Kalau berbicara sesuatu misalnya sudah berkeluarga, istrinya, pekerjaannya apa, anak-anaknya umur berapa, sekolah di mana, itu semakin baik. Itu sesungguhnya kita hanya berbicara tentang Mas dari sini. Tetapi kan bisa detail.
Nah itu kalau nanti kertasnya kecil, itu nanti informasi yang ditulis hanya sedikit. Kalau kertasnya besar, yang ditulis sedikit. Kalau kita semakin lengkapkan, berarti semakin komprehensif materi yang kita sampaikan pada siswa. Meskipun tulisannya tidak rincian, yang penting poin-poin. Jadi poin-poin itu jangan narasi. Terima kasih Pak Widodo. Ini kita masih 17 menit lagi untuk pertanyaan sesi pertama. Ini ada dua lagi dari Bapak Agus Munadi. Bagaimana RPP di masa pandemi dan jenis media yang relevan untuk praktek? Ya, baik. RPP pandemi tadi sudah saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Dan yang pandemi untuk mata pelajaran praktek ini juga kita harus sama-sama belajar bagus lagi ya. Iya betul Pak. Sama-sama belajar bagus. Jadi memang tadi sudah saya jelaskan di depan yang itu penting. Pengalaman praktek langsung itu menjadi bagian dari membangun kompetensi khususnya skill atau keterampilan. Ya, bagaimana dengan pandemi ini? Ya kita mau nggak mau blended itu campuran. Ini awal-awal ini kita buat tugas-tugas pada para anak didik kita, peserta didik kita, siswa kita itu membuat simulasi, kemudian di video atau kemudian nanti di upload. Begini, saya memberikan contoh penulis itu rias kan bagian dari profesi. Ya, awal-awalnya latihan riasnya di rumah. Tidak di sekolah atau tidak di kampus. Yang dirias apa? Yang dirias bisa boneka, bisa adiknya, bisa saudaranya. Gitu. Nah, proses merias itu divideokan. Kemudian nanti dilaporkan kepada kita sebagai guru. Pengampu, nanti direview di situ. Contohnya seperti itu. Dan kalau musik misalnya, musik menghasilkan ya, dia latihan musik sendiri, latihan gitar dan sebagainya, direkam. Setelah direkam nanti dikirim ke guru, direview sendiri. Kemudian, itu yang bisa dilakukan dengan jarak berjauhan. Tapi nanti di akhir semester karena begitu, situasinya sudah baik, ya betul-betul diuji merias benar hasilnya seperti apa. Dan suruh kita sendiri di depan kita. Kemudian masak juga begitu, bisa lah masak di rumah. Dari teknik mesin bagaimana kan? Kita tidak punya mesin las, tidak punya mesin bubut, bagaimana caranya? Nah, saya punya pemikiran begini, seperti konsepnya KKN. Nah, di mana anak di situ ada bengkel atau bengkel bubut, suruh dia ikut di situ, kerja apa di situ, ya kemudian disorting, dilaporkan. Nah, ini nanti mereka sudah kita akui SKS-nya. Dia betul-betul tinggal di jam mungkin melas kerja, bubut kerja, apalah di situ bantu. Ya kalau yang motif dia mungkin bantu ke pasar, itu direkam, dibuktikan bahwa dia karena sudah melakukan aktivitas pembelajaran di tempat lain. Nah itu nanti hasilnya disampaikan kepada kita untuk kita review dan kita dinilai. Kalau memang nanti waktunya memungkinkan, terakhir nanti kita praktek betul di bengkel kampus atau bengkel sekolah kita. Jadi itu saya terinspirasi dengan kegiatan KKN mahasiswa lagi yang sekarang ini waktunya KKN dan praktek mengajar. Kemudian mereka sekarang kan pulang di daerahnya masing-masing. Nah, oleh ini diminta membantu kegiatan di desa atau aktivitasnya itu untuk apa ya, atau dengan kelurahannya, gurunya dan sebagainya. Aktivitas itu didokumentasikan, nanti dilaporkan pada dosen pembimbing. Nah itu sudah diakui sebagai kegiatan KKN. Yang prakteknya saja, saya punya saudara sekarang pulang ke masa depan ya.
bahkan dia waktunya PPL dan diminta datang ke SMK di sana, bantu ngajar di sana, Nah, ketika proses membaca ngajar di sana, itu nanti dilaporkan ke DPR-nya sudah termasuk kegiatan PPL. Nah, lucunya juga ketika bantu ngajar di sana itu ya online juga, tidak datang ke sekolah. Itu ini dari SD ke mahasiswa yang PPL itu online, dia mengajarnya juga online. Dia kan ketika tiap hari itu ngajar lewat komputer gini, dan muridnya SMK, bilang dia dari jurusan tata busana, tapi direkam nanti dilaporkan ke DPR-nya di sini, yaitu sudah diberi bobot sebagai PPL atau praktek belajar secara. Jadi begitu. Terus nanti. Nah, memang kita ya pintar-pintar ya. Kalau mata kuliah misalnya apapun mata pelajaran sebenarnya bisa lah kasih penugasan untuk apa ya kontak di lingkungan masing-masing. SMK apalagi mahasiswa tapi yang mereka itu kalau semakin karena semakin misalnya SMP, SD itu kan sulit karena ketegangan anak kan masih tinggi di situ, belum bisa mandiri. Kalau SMA, perguruan tinggi itu kan mahasiswa kan mandirinya ada. Betul? Dari Bapak Yudato, mungkin satu lagi ini pertanyaan Bapak, untuk tugasnya dikirim kemana sih Bapak? Ya nanti bisa kita lagi Mas Firman ya. Mungkin untuk Pak Nurkolis, tahu Pak, untuk Pak Nurkolis, nanti penugasan untuk Bapak itu semua. Ini pertanyaan dari Pak Nurkolis dari Bapak semua. Nanti penugasan akan kita informasikan lewat WhatsApp berikut dengan materi yang sudah bisa narasumber atau nanti sampai sesi terakhir ya. Sesi 1 juga karena ada 3 narasumber yang materinya tentu sangat menarik sekali. Nah, bukan Mas Ivan, boleh saya ingat. Iya, itu semuanya. Jadi semuanya nanti online. Bapak saya mengirimkan materi online, Bapak itu mengirimkan tugas online ya. Juga kita kirim online, nanti Bapak itu sendiri. Jadi kita tidak akan mengirim server dalam bentuk fisik, Bapak itu menyiapkan sendiri. Kemudian juga tugas juga nanti atau akan dikirim ke kami dalam manajemen. Jadi gitu. Kira-kira begitu ya Mas Ivan, betul ya? Betul Bapak. Ya betul Pak. Terima kasih. Sesi pertama mungkin masih ada 9 menit lagi, barangkali ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Bapak Ibu ini sangat menarik sekali materinya tentang tugas sekolah ini sesuai dengan arahan Bapak Menteri, di mana kita juga harus mensiasati karena kita masih di tengah pandemi ini. Caranya mengajar praktek online itu bagaimana ya mensiasati karena kita masih situasi pandemi ya. Tapi semoga nanti kita bersama-sama ikut mensukseskan pembelajaran praktek ini ya secara daring atau mungkin ke depan sudah bisa tatap muka supaya mahasiswa atau siswa itu juga tidak kendala di dalam hal peningkatan kompetensi. Bapak Ibu, mungkin satu lagi bisa ada slot waktu bagi yang ingin mengajukan pertanyaan bisa dipersilakan. Ada satu lagi dari Bapak Sumadi. PP 1 halaman yang disampaikan sambungan sesuai dengan Permendikbud itu dulu Bapak Yudato. Esensinya insya Allah sudah esensinya ya. Kalau formatnya monggo nanti disesuaikan saja. Esensi insya Allah seperti itu. Sekarang kan merdeka, jadi merdeka belajar itu ya kita tidak terlalu terkekang dengan apa namanya detail-detail, tapi yang penting esensinya tercover di buku dan materinya juga sangat apa namanya makanya sekarang merdeka belajar. Yang penting anak-anak itu belajar bisa dimanapun dengan cara apapun belajar.
Ternyata ada satu lagi ini Bapak Widarto, ini bagaimana solusi penerapan pendidikan karakter ketika diterapkan dalam pembelajaran daring. Memang dia memang itu kami sendiri masih belum punya gambaran yang konkret kalau daring itu membangun karakternya seperti apa gitu ya. Paling tidak begini aja Bapak Ibu, misalnya kita membangun karakter tentang disiplin, ya kita berusaha disiplin juga Bapak bahasanya kelas dimulai jam 9, betul jam 9 kita mulai, kalau nanti jam 9 lewat baru masuk ya kita mungkin kita kurangi nilainya atau kita beri peringatan, itu juga begitu. Terus tugas misalnya ya, tugas itu juga misalnya apa namanya istilah apa namanya isinya harus ini ya itu dilihat nggak dihukumi bahasa Jawa itu ya. Tetapi kalau misalnya kita akan karakter yang sifatnya itu harus ketemu depan itu memang ya sulit ya kalau online itu. Paling lewat Google Meet ya mungkin bisa nutur-nuturi itu, bisa ngandang-ngandani itu. Contoh ya tadi kalau kita misalnya buat janji jam 9 ya jam 9 benar, kita akan terkondisikan itu sudah memang karakter disiplin seperti itu. Kemudian tersantun kita berikan contoh ya, kalau misalnya kirim WA atau menanyakan sesuatu itu situasinya atau tata keramanya seperti ini, salam dulu terus memperkenalkan siapa namanya apa kabarnya, terima kasih seperti itu juga bagian dari berikan karakter. Saya sudah sangat senang dengan mahasiswa kami itu kalau WA itu sudah bagus ya, karena memang didefinisikan. Tapi tiap dia harus dipakai assalamualaikum sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau ya selamat pagi atau selamat siang, bahkan kadang-kadang dia ada maaf mengganggu waktu Bapak. Saya namanya ini meminta tanda tangan ini bisa menemui Bapak di mana. Sebelum dan sudah terima kasih. Kalau nanti sudah kita jawab bisa datang di sini. Terima kasih Bapak atas tanya dan sebagainya. Bagus anak-anak, betul. Saya dari sisi komunikasi, saya sudah melihat hampir 100% mahasiswa kita yang sudah lolos soft skill itu ya, itu sopan santun untuk komunikasinya sudah bagus. Itu juga bagian dari karakter. Termasuk juga misalnya kita pakai media seperti ini Pak, ini udah bagus Pak, misalnya kita berikan izin bertanya dengan mohon izin, jadi ini udah bagus, jadi tidak langsung apa namanya pas belanjaan apalagi dengan tanda nggak perlu ini ya, kita juga kita berikan pemahaman pada anak-anak kita, itu juga bagian dari pendidikan karakter. Jadi terakhir ini surah S ini ya, mohon izin bertanya, ini bagian dari karakter loh Pak. Ya, jangan dikira itu bukan hal yang penting, itu penting, itu bagian dari komunikasi. Mohon izin bertanya terkait dengan penyederhanaan kaidah tadi, bagaimana ala-ala yang perlu agar biar tercapai hasil berikutnya. Itu juga bagian dari itu loh Pak. Cara kita berkomunikasi itu mencerminkan karakter kita. Jadi target kurikulumnya begini, kan kita sudah jelas ya di dalam satu semester ini akan mengajarkan materi apa saja. Itu chapter desain tadi. Kelompok apa yang maksudnya? Kelompok atau itu tampaknya memang saya juga nanti ini perlu kita teliti bersama-sama. Saya juga nanti ada beberapa kaidah yang tidak tercapai di dalam masa pandemi, mungkin tidak tercapai 100% itu karena ini sulit namanya. Yang mata pelajaran yang sifatnya hands-on ya, itu ya kita bisa level tertentu barangkali. Itu ya tidak sampai untuk yang ini mungkin karena keterbatasan waktu, keterbatasan interaksi antara kita dengan mahasiswa. Tetapi mungkin yang ajar yang bentuknya sifatnya itu kognitif, yang sifatnya pengetahuan mungkin bisa. Tapi yang sifatnya hands-on memang
dugaan saya kok sulit dicapai 100%. Ini menjadi mungkin kita besok ya besok nanti pasca pandemi ini kira-kira ketercapaian kompetensi atau target ilmu seberapa persen. Itu asuransi terima kasih. Jadi Pak Surais, kita dijawab dari narasumber Bapak Witorto. Baik, untuk kita naik kisah 2 menit lagi karena ada 2 hari. Yang pertama, penilaian pembelajaran kejuruan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Bernardus Sujonarto. Kemudian materi tentang strategi pembelajaran kejuruan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Wagiran. Jadi supaya nanti kita diskusinya di akhir lebih istilahnya lebih banyak lagi karena antusias di sesi pertama ini memang sangat luar biasa. Terima kasih atas partisipasi dan antusias dari Bapak Ibu. Mungkin setelah ini kita akan lanjut ke masuk ke sesi ketiga yang nantinya akan dipandu oleh moderator yang kedua, yakni Bapak Triadi Prasetya. Mungkin itu cukup sekian dari saya, moderator untuk sesi pertama. Maaf atas salah kata. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.